Saya Henny Lewinsky Mahulete. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengonversikan pseudocode algoritma binary search ke dalam bahasa program. Sebelum kita mulai mengonversikan pseudocode algoritma binary search ini, pertama-tama saya sudah membuat sebuah fungsi yang dimana di dalam fungsi ini terdapat data berupa angka yang nanti akan kita cari menggunakan algoritma binary search ini. Di sini saya telah membuat sebuah array, yaitu int angka 6 atau bracket 6, atau panjang array adalah 6 dengan angka 15, 18, 21, 16, 23, dan 22. Kemudian saya membuat sebuah variabel dengan nama dtcari. Kemudian saya membuat sebuah fungsi cin untuk nantinya sebagai perintah untuk memasukkan dtcari. Kemudian cout yang ada ini hanya untuk melengkapi atau memperjelas saja apa yang harus dimasukkan atau yang harus diinputkan. Selanjutnya kita akan memulai mengkonversikan pseudocode algoritma binary search ini di dalam bahasa program. Pertama-tama kita harus membuat sebuah fungsi untuk penamaan binary search ini. Maka void binary, di dalam pseudocode ini terdapat dua buah parameter, yaitu parameter A dan parameter kunci. Maka kita buat parameter A bracket karena data yang kita punya merupakan array. Selanjutnya int kunci. Int kunci ini merupakan penamaan atau variabel untuk data kunci. Selanjutnya, langkah yang pertama, kiri sama dengan 0. Artinya posisi kiri memiliki nilai awal 0. Maka kita buat int kiri sama dengan 0. Selanjutnya langkah yang kedua, kanan sama dengan length A kurang 1. Artinya kanan sama dengan panjang array yang kita miliki atau panjang array A dikurangi 1. Panjang array yang kita miliki di sini adalah 6, maka 6 dikurangi 1 adalah 5. Maka int kanan sama dengan 5. Selanjutnya, langkah yang ketiga, status sama dengan 0. Artinya status memiliki nilai awal yaitu 0. Maka kita tulis int status sama dengan 0. Selanjutnya, langkah yang keempat, while kiri lebih kecil sama dengan kanan. Kita tulis while kiri lebih kecil sama dengan kanan. Selanjutnya langkah yang kelima, tengah sama dengan kiri ditambah kanan per 2 atau kiri tambah kanan dibagi 2. Karena tengah ini kita belum membuat variabel untuk tengah, maka kita boleh buat variabel untuk tengah di bawah status tadi. Maka kita buat int tengah. Selanjutnya kita lanjut kembali pada langkah atau proses yang kelima. Proses atau langkah yang kelima ini dia ada di dalam while yang tadi, atau dia ada di dalam proses yang keempat. Maka posisinya seperti ini. Kita tuliskan seperti yang ada pada pseudocode ini. Tengah sama dengan kiri tambah kanan
per 2. Artinya nanti pada saat program ini dia dijalankan akan terjadi tengah didapatkan dari kiri ditambah kanan dibagi 2. Selanjutnya proses yang keenam atau langkah yang keenam, if kunci sama dengan A pada indeks tengah atau kunci sama dengan A brikit tengah. Artinya jika kunci sama dengan A pada indeks tengah, kita tuliskan langkah atau proses yang keenam ini dia ada di dalam while atau dia ada di dalam langkah yang keempat, maka dia sejajar dengan proses atau langkah yang kelima tadi. Maka kita tulis if kunci sama dengan A pada indeks tengah, selanjutnya langkah yang ketujuh, then status sama dengan 1. Maka status sama dengan 1. Langkah atau proses yang ketujuh ini dia ada di dalam if atau proses yang keenam tadi. Dia ada di sini. Status sama dengan 1. Artinya jika kunci sama dengan A pada indeks tengah, maka status sama dengan 1. Kita tidak boleh lupa menambahkan break, karena dalam algoritma binary ini dia terdapat while. Jadi apabila kita tidak menggunakan break dan ketika program ini kita jalankan, maka program ini akan berulang terus menerus. Tapi kalau kita menggunakan break, maka program ini hanya akan berjalan apabila kita memberikan perintah atau memberikan inputan saja. Maka kita tambahkan break di bawah status sama dengan 1 ini. Seperti ini. Selanjutnya, langkah yang ke-8, else if kunci lebih besar dari A pada indeks tengah. Artinya, jika salah kunci lebih besar dari A pada indeks tengah, di mana langkah atau proses yang ke-8 ini dia searah dengan if atau langkah atau proses yang ke-6 tadi. Maka dia ada di sini. Else if kunci lebih besar dari A pada indeks tengah, selanjutnya langkah yang ke-9, dan kiri sama dengan tengah tambah 1. Dia ada di dalam else if atau langkah yang ke-8 tadi. Maka posisinya seperti ini. Kiri sama dengan tengah tambah 1. Artinya jika salah kunci lebih besar dari A pada indeks tengah, maka kiri sama dengan tengah tambah 1. Selanjutnya langkah atau proses yang ke-10, else if kunci lebih kecil dari A pada indeks tengah. Jika salah kunci lebih kecil dari A pada indeks tengah, dia ada sejajar dengan else if atau langkah yang ke-8 tadi. Maka kita tuliskan di sini. Else if kunci lebih kecil dari A pada indeks tengah, selanjutnya langkah atau proses yang ke-11, dan kanan sama dengan tengah kurang 1. Maka kanan sama dengan tengah kurang 1. Dia ada di dalam else if yang ke-10 tadi. Kanan sama dengan tengah
kurang 1. Selanjutnya langkah yang ke-12 ini adalah langkah untuk memperjelas saja. Apabila data yang kita cari ada ataupun tidak, dia akan tampil seturut dengan langkah atau proses yang ke-12 sampai dengan yang ke-15. Maka kita tuliskan di luar while maupun if yang tadi telah kita buat. Dia ada di sini. If status sama dengan 1, jika status sama dengan 1, cout atau tampilkan data ditemukan. Langkah ke-12, if 1 sama dengan 1, kita masukkan pada program seperti ini. Langkah yang ke-13, then write data ditemukan. Maka tampilkan data ditemukan. Selanjutnya langkah yang ke-14, else artinya jika bukan atau jika salah. Dia ada sejajar dengan if yang tadi telah kita buat. Maka dia ada di sini. Else selanjutnya langkah yang ke-15, then write data tidak ditemukan. Artinya jika salah maka tampilkan data tidak ditemukan. Cout data tidak ditemukan. Seperti ini. Langkah atau seluruh proses dari pseudocode algoritma binary search ini sudah boleh kita konversikan ke dalam bahasa program. Tapi sebelum kita menjalankan program ini, perlu kita ingat bahwa pada algoritma binary searching ini, dia hanya bisa dilakukan pada data yang sudah terurut. Jadi kita harus mengurutkan data-data ini terlebih dahulu. Nah, maka dari itu saya menggunakan algoritma sorting atau pengurutan yang saya gunakan, yaitu bubble sort. Saya akan tunjukkan pseudocode dari algoritma pengurutan bubble sort. Inilah pseudocode untuk algoritma pengurutan secara bubble sort. Maka apabila pseudocode bubble sort ini dikonversikan dalam bahasa program untuk mengurutkan data yang telah kita buat tadi, maka kita buat seperti ini. Dia ada di antara fungsi main dan juga fungsi untuk binary tadi. Kita harus buat sebuah fungsi untuk penamaan bubble sort ini. Maka kita buat void bubble sort terdapat sebuah parameter, yaitu parameter A. Maka kita buat int A sesuai dengan data yang kita punya merupakan sebuah array. Maka kita buat int A, kita gunakan sebuah bracket.
Selanjutnya langkah yang pertama ada sebuah proses looping di sini, yaitu for i memiliki nilai awal 0 sampai ke panjang array a dikurangi 1, dimana panjang array ini kita gunakan panjang array yang kita punya. Maka kita tuliskan di dalam program kita ini for i sama dengan 0 panjang array yang kita miliki adalah 6 dikurangi 1, 5. Saya gunakan kondisinya yaitu i lebih kecil daripada 5, maka i plus plus. Selanjutnya langkah yang kedua ada juga proses looping, yang dimana proses looping ini dia terjadi di dalam looping atau langkah atau proses yang pertama tadi. Maka do for j length a kurang 1 down to i tambah 1. Dia ada di dalam proses looping tadi yang pertama. Maka for j sama dengan panjang array yang kita miliki adalah 5. Maaf, panjang array yang kita miliki adalah 6. Maka dikurangi 1 sama dengan 5, maka j sama dengan 5 down to i tambah 1 memiliki kondisi i tambah 1, j lebih besar sama dengan i tambah 1, maka i min. Selanjutnya langkah atau proses yang ketiga, do if a pada indeks j lebih kecil dari a pada indeks j kurang 1. Kita tuliskan di dalam looping yang kedua tadi, if a pada indeks j, kita tuliskan a bracket j lebih kecil dari a bracket j kurang 1. Artinya jika a pada indeks j lebih kecil daripada a indeks j kurang 1. Selanjutnya langkah yang keempat, then exchange a pada indeks j dengan a pada indeks j kurang 1. Maka tukarkan kedua buah nilai ini, yaitu tukarkan nilai pada indeks j dan a pada indeks j kurang 1. Kita harus ingat bahwa untuk mempertukarkan dua buah nilai, kita harus membuat sebuah variabel baru atau variabel bantu untuk bisa menukarkan dua buah nilai ini. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa tadi saat kita membuat kedua proses looping ini, kita belum membuat variabel untuk kedua buah proses looping ini, yang dimana tadi kita di dalam looping yang pertama i dan juga j, pada looping yang kedua kita belum membuat variabel untuk kedua ini, maka kita buat di luar proses looping saja, yaitu i j. Dan saya membuat sebuah variabel 2D. Kita lanjut ke langkah atau proses yang keempat. Dia ada di dalam if atau proses atau langkah yang ketiga tadi. Maka kita menukarkan dua buah nilai. Kita mulai dengan variabel bantu tadi, b sama dengan a pada indeks j, kemudian a pada indeks j sama dengan a pada indeks j kurang 1, kemudian
A pada indeks J kurang 1 sama dengan B. Maka proses pengonversian pseudocode bubble sort juga sudah boleh kita lakukan. Tapi sebelum kita menjalankan program ini, kita harus membuat 9 buat dicari. Bubble sort, data yang ingin kita urutkan adalah angka, maka nama array yang kita punya tadi kita masukkan di sini angka, dan selanjutnya fungsi untuk pemanggilan binary kita masukkan nama array yang kita punya tadi dan juga dicari. Setelah itu kita bisa mengecek apakah program ini dia error ataukah tidak. Program ini tidak ada yang error. Dan selanjutnya kita coba jalankan program ini. Dan program ini ketika dijalankan dia akan tampil sebuah perintah berdasarkan apa yang tadi telah kita buat, di mana ada perintah untuk masukkan angka yang dicari. Saya coba memasukkan angka berdasarkan data yang tadi kita buat, misalkan 15, maka akan muncul data ditemukan. Saya akan mencoba dengan semua angka yang saya punya di sini. Tadi setelah saya coba menggunakan angka 15, selanjutnya saya gunakan angka 18, data ditemukan. Selanjutnya saya gunakan angka 21, data ditemukan. Selanjutnya saya gunakan angka 16, data ditemukan. Selanjutnya saya gunakan angka 23, data ditemukan. Selanjutnya saya gunakan angka 22, data ditemukan. Saya akan mencoba menggunakan angka yang tidak saya masukkan ke dalam data saya ini. Misalkan saya menggunakan angka 11, maka dia akan tampil data tidak ditemukan, karena data atau angka 11 ini dia tidak ada di dalam data atau angka-angka yang tadi telah saya buat. Dengan demikian, inilah hasil pengonversian pseudocode dari algoritma binary search ke dalam bahasa program. Semoga bisa dimengerti, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.